Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimi Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan dan diberikan semangat ya, sukses dalam belajar. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya, pelajaran kita Qawaidul Lughah, di mana pada pertemuan minggu lalu Nana sudah melihat videonya ya, tentang pendahuluan tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Pada semester awal kita sudah fokus ke pembahasan materi fi'il rubai mujarrad. Adapun pada yang sekarang ini ya, yang akan kita bahas mulai hari ini dan untuk selanjutnya beberapa pertemuan selanjutnya adalah fi'il sulasi mazid ya. Fi'il sulasi mazid yang videonya sudah anak tonton kemarin. Kalau ada yang belum sempat nonton bisa lihat di sini ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga Ustadz ingatkan bagi anak-anak yang belum punya PDF Qawaidul Lughah buku, silahkan download bukunya di materi ya, di bagian materi dicek, nanti silahkan di download bukunya. Dan juga Ustadz mencantumkan satu PDF lagi pembahasan tentang fi'il sulasi mazid, silahkan di download juga, ada di bagian materi ya. Jadi pembahasan kita mengenai fi'il sulasi mazid ini ya, caranya itu sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, baik itu sulasi mujarrad atau rubai mujarrad, yaitu merubah-rubah ya, merubah-rubah dari satu kata ke bentuk kata yang lain. Jadi yang perlu kamu hafalkan itu sebenarnya yang paling akan sering kamu hafalkan itu adalah wazannya ya, wazannya, mauzunnya. Adapun sigot itu semuanya sama ya, semuanya sama, baik dari fi'il madhi ya, sigot ya artinya adalah bentuknya ya, sigot bentuknya itu semuanya sama, susunannya sama dari mulai fi'il madhi sampai isim zaman, isim makan. Tapi yang berbeda-beda adalah wazannya ya. Mauzunnya juga berbeda-beda karena mengikuti bentuk wazannya, bentuk timbangannya. Baik. Ya. Ustadz sambil membuka PDF Qawaidul Lughah bukunya dan juga PDF yang satu lagi yang tadi saya sampaikan di bagian materi yang khusus membahas fi'il sulasi mazid. Jadi berasal dari kata fi'il sulasi mazid. Sulasi artinya 3, mazid artinya tambahan. Berarti ini adalah kelanjutan dari sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad itu adalah murni 3 huruf, fa, ain, dan lam. Itu harus kamu pegang betul ya, hurufnya, panduannya, timbangannya adalah fa, ain, dan lam ya. Hanya kalau sulasi mujarrad itu kan ada 6 wazan ya, dimana harokatnya berbeda-beda. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Yang membedakan adalah harokatnya ya, kalau bentuk hurufnya sama, fa, ain, lam. Nah sekarang pembahasan tentang fi'il sulasi mazid adalah 3 huruf tadi mendapatkan tambahan lagi hurufnya, baik itu tambahannya 1 huruf maupun 2 huruf ataupun 3 huruf ya, tambahannya ingat-ingat ya, 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf, itulah yang dinamakan dengan sulasi mazid ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan ini dan untuk selanjutnya beberapa kali pertemuan kita fokus kepada sulasi mazid tambahan 1 huruf, atau dalam bahasa Arab sulasi mazid bi
harfin, ya. Bi harfin, harfun satu huruf. Sulasi 3 huruf, mazid tambahan harfin, tambahan satu huruf, ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sulasi mazid bi harfin perlu anak-anak ketahui itu ada 3 wazan, ya, ada 3 timbangan. Yang pertama berbunyi fa'ala yuf'ilu, ya, fa'ala yuf'ilu. Jadi ada tambahannya satu huruf. Hurufnya apa? Kira-kira apa hurufnya? Ya, bisa kelihatan. Fa'ala yuf'ilu. Ketika Ustadz mengucapkan ainnya ada tasydidnya, berarti itu tambahannya adalah ainnya. Ada 2. Fa'ala. Ya, di ainnya ada 2. Ya, berarti ada tambahan huruf di tengah situ. Ya. Kemudian wazan yang kedua dari fi'il sulasi mazid bi harfin adalah fa'ala. Fa'ala. Ya, berarti ada tambahan alif setelah fa. Fa, alifnya fa-nya panjang, ya. Fa'ala. Tambahannya satu huruf setelah fa. Ya, tambahannya alif. Adapun kalau sebelumnya fa'ala berarti huruf yang menempati posisi ain fi'il itu tasydid, ya, tasydid. Ada harokat tasydidnya, berarti kalau dipisah berarti kan ada 4 huruf, ya. Fa, ain, lam. Nah, ainnya kan 2, tapi dijadikan 1, diganti harokatnya menjadi tasydid. Jadi tidak perlu di dua-duanya ditulis, tapi cukup 1, tinggal yang 1 itu diharokati tasydid. Fa'ala. Yang kedua adalah fa'ala. Ada alif, tambahannya alif. Ingat-ingat, ya. Ingat, ya. Wazan atau pola dasarnya adalah fa, ain, lam. Ingat-ingat, ya. Fa, ain, lam. Berarti tambahannya adalah huruf yang merupakan tambahan dari huruf fa, ain, lam, selain fa, ain, lam, ya. Oke. Wazan yang ketiga dari sulasi mazid bi harfin adalah af'ala yuf'ilu, ya. Af'ala yuf'ilu, ya. Berarti tambahannya adalah apa kira-kira? Ya, betul. Alif di depan. Af'ala yuf'ilu. Af'ala, ya. Af'al, ada alif di depan. Tambahannya alif di depan. Satu ulangi sekali lagi. Untuk sulasi mazid bi harfin ada 3 wazan. Ya, diingat-ingat, ada 3 wazan. Wazan yang pertama berbunyi fa'ala yuf'ilu dengan tasydid pada posisi ain fi'il, ya. Ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il berarti huruf pertama, ain fi'il huruf kedua, lam fi'il huruf ketiga, ya. Fa'ala berarti ada tasydid di ain fi'ilnya, ya. Posisi ain fi'il, ingat, posisi ain fi'il, ya, jangan bingung. Yang kedua, wazan yang kedua berbunyi fa'ala. Fa-nya panjang, berarti ada tambahan alif, 1 huruf, ya. Fa'ala itu fi'il madinya, yufa'ilu itu fi'il mudhari'nya. Kalau yang tadi yang pertama fa'ala yufa'ilu, ya. Kalau yang kedua fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga berbunyi af'ala yuf'ilu, ya. Af'ala yuf'ilu. Ada alif di depan. Af'ala yuf'ilu, tambahannya alif di depan, ya. Kalau yang kedua adalah alifnya setelah fa. Ya, jadi fokus kita adalah membahas sulasi mazid bi harfin. Nanti kalau sudah paham semua, anak sudah bisa menguasai sulasi mazid bi harfin, insyaallah bisa akan berlanjut ke sulasi mazid bi harfain, tambahan 2 huruf dan salah satu ahruf, ya, salah satu ahruf atau tambahan 3 huruf, gitu, ya. Pembahasan selanjutnya adalah
Jadi pengertiannya ya, apa sih pengertian sulasi mazid? Ya, apa itu sulasi mazid? Sulasi mazid ya. Jadi ini Ustadz melihat buku panduan yang khusus membahas sulasi mazid yang sudah Ustadz tampilkan di materi, kamu bisa download. Sulasi mazid adalah kelompok kata kerja yang asalnya tersusun dari 3 huruf, ya, fa, ain, dan lam. Asalnya itu, tetapi ditambahkan dengan 1, 2, sampai 3 huruf tambahan atau ziyadah tadi ya, mazid, ziyadah. Ya. Terbagi menjadi 3 sulasi mazid, mazid biharfin, biharfain, dan salah satu huruf. Dengan 3 huruf. Ya. Jadi sulasi mazid ini bentuknya berbeda dengan sulasi mujarrad. Ya. Kalau sulasi mujarrad kan hanya fa'al, fa'ain, lam. Ya, hanya harokatnya berbeda-beda. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, dan seterusnya. Selanjutnya, marilah kita membaca tasrif fi'il sulasi mazid biharfin dari mulai fa'ala ya, sampai selesai, kemudian fa'ala sampai selesai, dan af'ala sampai selesai. Tentunya tidak hanya dibaca, tapi anak-anak juga harus menghafalkannya. Karena kalau tidak menghafalkan, nanti pada selanjutnya anak-anak akan sulit untuk memahami itu. Dan bahkan ketika PTS banyak kan yang kesulitan, karena saya yakin mestinya banyak yang tidak menghafalkan. Maka Ustadz wajibkan anak-anak untuk menghafalkan 3 wazan ini beserta perubahannya. Sambil dibuka bukunya halaman 76, buku paketnya ya, PDF-nya sudah Ustadz kasih ya. Kita akan membaca dan merubah-rubahnya ya. Tasrif fi'il sulasi mazid biharfin. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan ya, mufa'alan fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun ya. Itu adalah susunan tasrif fi'il sulasi mazid biharfin wazan 1. Wazan yang pertama yang mendapatkan tambahan 1 huruf berupa huruf di tengah, yaitu pada posisi ain fi'il ya. Berarti kalau anak-anak mendapati atau menemukan sebuah kata kerja bahasa Arab yang tengahnya kok berharokat tasydid, berarti mengikuti wazan fa'ala ya. Contohnya apa? Contohnya adalah allama ya. Allama artinya bisa mengajarkan ya. Allama yu'allimu, atau darrosa yudarrisu, atau apalagi misalnya ya banyak sekali pastinya ya. Bisa qata'a, yuqatti'u, dan lain sebagainya ya. Berarti mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu ya. Fa'ala yufa'ilu. Sekarang kita baca dengan nada agak cepat. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'alan fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun ya. Harus dihafal ya anak ya. Ya. Selanjutnya adalah wazan yang kedua dari sulasi mazid biharfin, yaitu berbunyi fa'ala. Ada tambahan alif setelah huruf fa ya. Posisinya adalah setelah huruf fa fi'il ada tambahan alif. Kita baca dulu. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan wa
fi'alan, ya, wanya tidak ini ya, bukan tidak termasuk, cuman hanya untuk ketika supaya mudah membacanya. Wa fi'alan, wa fi-nya panjang, wa fi'alan, ya. Fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Bahasan kedua, ya. Kita baca dengan cepat. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi, panjang, fi'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Ya, itu untuk bahasan kedua, tasrif fi'il sulasi mazid bi harfin. Yang ketiga adalah sulasi mazid bi harfin, bahasan ketiga, yaitu af'ala yuf'il, ya. Af'ala yuf'ilu dengan tambahan satu huruf di depan, a, af'ala. Kita baca dulu. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun. Ya, itu ada di buku paket kita, yang PDF-nya sudah saya berikan di materi. Kamu bisa hafalkan, ya, harus hafal, karena tentu saja kalau tidak menghafal ya percuma anak-anak, ya. Anak harus paham. Tapi ketika anak sudah hafal semua polanya ini, wazannya ini, maka akan sangat mudah, ya, akan sangat mudah ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, jangan seperti kemarin tidak hafal, ya, kemudian ketika menjawab soal kewalahan, keteteran, akhirnya banyak yang remedi. Sudah remedi 1, remedi 2, bahkan juga belum KKM. Itu adalah karena anak-anak tidak menghafalkan wazannya, ya. Ini, jadi silakan dibaca, dihafalkan, ya, wazan-wazannya itu, ya. Dan jika anak-anak sudah hafal, sudah mudah, ya, mudah mengucapkannya, ya, bahkan karena saking hafalnya, setiap anak-anak pergi kemana, ya, anak-anak melantunkan tasrif tersebut, ya. Mungkin sambil bermain, mungkin sambil bersepeda, mungkin sambil main layangan, ya, atau nonton TV, ya, sambil melantunkan itu, ya. Atau bisa juga minta tolong ke ayah sama bundanya untuk mengecek hafalannya. Ayah atau bunda, tolong saya dicekkan hafalan wazan saya dari wazan pertama biar lebih mantap, kan. Kan senang itu ayah bundanya kalau anaknya, wah, kok keren sekali ini ilmu apa ini, kan, gitu, ya. Jadi anak-anak harus hafal, ya. Fa'ala yufa'ilu, ya. Mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, taf'alan tif'alan, mufa'alan mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun. Ya, itu adalah materi Qawaidul Lughah pada pertemuan hari ini, ya. Jadi anak-anak silahkan dihafal betul. Ustadz belum berani melanjutkan pembahasan lebih dalam mengenai ini, tapi anak-anak bisa membacanya di draft atau di PDF yang sudah Ustadz share di materi, ya. Jadi ada 2 yang sudah Ustadz share. Yang pertama PDF buku ini Qawaidul Lughah, dan yang kedua PDF buku yang lain yang jelas membahas khusus tentang fi'il sulasi mazid. Sambil dibaca, ya,
Tapi kalau anak-anak belum hafal, belum paham ya membaca tersebut, tentunya susah karena tidak memahami, bahkan malah pusing sendiri. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Maka wajib bagi anak-anak kelas 2 ya untuk menghafalkan ya. Materi buku ini akan kita selesaikan di kelas 2. Jadi anak-anak harus cepat ya, karena kelas 3 sudah tidak lagi menggunakan buku ini tapi menggunakan buku yang lain, dan itu lebih pembahasannya lebih ke nahwu ya. Lebih ke nahwu. Kalau kita lebih sorof, kita akan habiskan di kelas 2 ini. Sulasi mujarad sudah kita kelas 1 habiskan. Kemudian kelas 2 yang kemarin rubai mujarad ya, ada sulasi mujarad, rubai mujarad. Kemudian hari ini dan akan seterusnya adalah sulasi mazid, kemudian rubai mazid. Itu semua kita akan habiskan di kelas 2. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menghafalkan khususnya materi atau pelajaran Qawaidul Lughah ini. Ya, begitu dari Ustadz. Wabillahi taufiq salam, Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.